Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya hadir kembali di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Tepatnya kita berada di pertemuan ketiga. Pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini yaitu akan membahas mengenai elemen pokok Sistem Informasi dalam Perencanaan Tata Ruang. Seperti bidang-bidang ilmu lainnya ya. Jadi dalam perencanaan kota ataupun wilayah membutuhkan data dan informasi sebagai dasar dari sebuah proses perencanaan yang akan dilakukan. Nah, data dan informasi yang merupakan kebutuhan awal dan sangat penting untuk dikumpulkan dan diperhatikan. Sebuah kesalahan dalam pengumpulan atau pemilihan serta penyimpanan dan data dan informasi akan menyebabkan timbulnya masalah baru dalam sebuah proses pembuatan rencana. Sebaliknya, jika sebuah data memiliki kelengkapan dan ketepatan dalam pemilihan, itu akan menyebabkan kita akan mempermudah dalam proses pekerjaan dalam perencanaan. Mungkin mengingat beberapa perkataan-perkataan dosen-dosen senior sebelumnya ya, jadi mungkin biasanya kita dengar di semester-semester awal bahwa jika datanya benar, ya otomatis perencanaannya akan benar. Tetapi jika data yang disajikan salah, ya pasti akan berbuah juga pada sebuah kesalahan. Seperti itu. Dalam proses perencanaan, kita mengenal model proses perencanaan sederhana. Mungkin kita bisa lihat pada layar, yaitu pertama data, kemudian analisis, kemudian sintesis. Nah, model perencanaan sederhana ini sebenarnya sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa contohkan seperti ini. Nah, dalam proses mendata, misalnya kita contohkan seperti sebuat kehidupan. Misalnya kita beri nama Andi. Nah, Andi ini lulus dari jurusan PWK Universitas A dengan indeks prestasi kumulatif 3,0. Kemudian Andi ini berusia 23 tahun. Nah, Andi ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang karyawan dan akan pensiun 4 tahun lagi, sedangkan ibunya tidak bekerja. Si Andi ini memiliki 2 orang adik yang masih bersekolah. Kemudian untuk menentukan atau melakukan model perencanaan sederhana dalam kehidupan Andi berikutnya, kita melakukan analisis ya. Jadi si Andi ini menganalisis hidupnya untuk ke depan. Misalnya seperti ini. Jika dia ingin melanjutkan kuliah S2, tentunya si Andi ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Terlebih lagi karena kampus yang akan dia tuju berada di kota lain dari tempat yang sekarang, tentunya akan menambah pengeluaran atau menambah biaya. Kemudian yang pilihan keduanya, si Andi ini bekerja di sebuah perusahaan swasta. Nah, tentu saja bekerja di perusahaan swasta untuk saat ini mungkin masih belum bagus untuk karirnya si Andi yang belum jelas. Tetapi di sisi lain, si Andi akan mendapatkan pemasukan dari hasil kerjanya yang cukup lumayan. Nah, kemudian pilihan ketiganya itu bekerja di instansi di instansi pemerintah. Nah, tentunya bekerja di instansi pemerintah ini hanya sebagai tenaga kontrak. Dan untuk menjadi seorang pegawai tetap di instansi pemerintah perlu mengikuti tes yang akan dilakukan 3 tahun lagi. Kemudian pilihan yang lainnya itu menjadi asisten dosen di jurusan PWK. Nah, kemudian ayah Andi akan pensiun, sedangkan adik-adik membutuhkan biaya.
tentunya ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan Andi untuk hidupnya ke depan. Nah, kemudian pilihan terakhir yaitu melaksanakan pernikahan atau menikah. Ya, tentunya, tapi si Andi ini belum punya pacar. Nah, kemudian Andi melakukan sintesis atau sintesa pada kehidupannya. Apa yang akan dilakukannya setelah kedepannya lulus sebagai sarjana PWK S1. Nah, pilihan yang harus diambil Andi yaitu bekerja di perusahaan swasta agar dapat meringankan beban biaya orang tua. Dan jika memungkinkan, si Andi bisa bekerja paruh waktu sebagai asisten dosen, kemudian ia baru mendaftar di instansi pemerintah yang akan digelar 3 tahun lagi. Pilihan keduanya yaitu si Andi bekerja di perusahaan swasta. Setelah itu, setelah beberapa tahun mungkin dia bisa mencari beasiswa untuk melanjutkan S2-nya apabila memang ingin melanjutkan S2. Dan akan mendaftar pada instansi pemerintah tentunya setelah lulus S2 nanti agar karirnya akan menjadi lebih bagus seperti itu. Nah, jadi dari contoh yang tadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa berencana untuk seseorang agar memutuskan perjalanan hidupnya ternyata tidak semudah yang diperkirakan. Jika ada kendala biaya, kemudian kendala waktu, kemudian kesempatan, dan keterbatasan lainnya. Nah, dari contoh tersebut sebelumnya, dapat kita lihat bahwa data atau informasi menjadi sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan, apalagi jika kendala dalam perencanaan makin banyak dan makin kompleks. Nah, tentunya kita membandingkan bagaimana jika kita melaksanakan atau melakukan perencanaan pada sebuah kota atau sebuah wilayah. Tentunya permasalahan-permasalahannya akan lebih kompleks lagi. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam perencanaan wilayah dan kota di atas wilayah itu kan ada berbagai macam penduduk dengan berbagai macam keinginan, kemudian berbagai macam sifat-sifat, sikap-sikap, kemudian berbagai macam perilaku ekonomi, kemudian berbagai macam perjalanan yang akan menambah semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang ada di atas sebuah wilayah. Nah, jadi mengingat banyaknya informasi yang diperlukan dalam pembuatan rencana. Jadi pada pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai hal-hal yang mungkin akan dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dalam hal ini. Yang pertama, data informasi ekonomi, kependudukan, dan sistem kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu data atau informasi penggunaan lahan dan sistem kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah data dan informasi transportasi dan utilitas. Next, oke. Jadi untuk pembahasan pertama kita yaitu data atau informasi ekonomi, kependudukan, dan sistem kegiatan. Oke, data dan informasi ekonomi. Pengetahuan dan informasi mengenai struktur informasi ekonomi di sebuah perkotaan sangatlah penting dalam melakukan analisis penggunaan lahan. Jadi perkembangan perekonomian di suatu kota atau wilayah merupakan salah satu indikator kemajuan kota dan wilayah. Pengetahuan akan struktur dan fungsi ekonomi di perkotaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi analisis perencanaan guna lahan. Jadi tujuan dari pusat perkotaan adalah mengetahui seberapa jauh suatu kota dan menghidupi dirinya sendiri berdasarkan pengembangan sektor ekonomi yang ada di perkotaan. Jadi penelitian pada ekonomi di perkotaan didasari pada aktivitas utamanya, bagaimana kota dapat dikembangkan dan prospeknya di masa yang akan datang. Berdasarkan hal ini, kondisi ekonomi di perkotaan dan wilayah sangat menentukan
perubahan pembangunan yang akan terjadi. Nah, berdasarkan hal ini, kondisi ekonomi dapat menyebabkan perkembangan kota secara langsung. Perkembangan ekonomi mempunyai dampak langsung pada tumbuhnya kesempatan bisnis baru, industri, dan perkembangan jumlah penduduk, sehingga semuanya menyebabkan bertambahnya kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas. Oke. Jadi peningkatan kemampuan ekonomi di kota dan wilayah menyebabkan peningkatan peluang bisnis dan industri serta penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan. Sebaliknya ya, jadi keadaan perekonomian kota dan wilayah akan sangat menentukan perubahan dalam penggunaan lahan. Jadi pada perencanaan dibuat berdasarkan keadaan saat ini dengan mengacu pada keadaan yang lalu untuk mengetahui kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, berikut merupakan data dan informasi yang kita perlukan. Yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Jadi di sini tercontohkan kita misalkan sebagai seperti pegawai negeri, kemudian pegawai swasta, kemudian TNI, mungkin Polri, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu jumlah jenis dan lokasi sektor industri, seperti industri ringan, industri berat, industri kimia, aneka industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu jumlah jenis dan lokasi perdagangan, seperti grosir, eceran, kemudian pasar, pasar tradisional, swalayan, kemudian pusat-pusat perdagangan, kemudian mall, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu jumlah jenis dan lokasi kegiatan ekonomi sektor kerja. Jadi di sini analisis tentang lapangan pekerjaan dan tenaga kerja menjadi hal yang sangat penting dalam perkiraan jumlah penduduk untuk tahun yang akan mendatang. Karena ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja akan menentukan kebutuhan terhadap aktivitas dan pelayanan perkotaan lainnya. Jadi kita contohkan seperti ini. Misalnya ini adalah sebuah kota A. Nah, jadi di kota A ini membuka suatu kawasan industri baru. Nah, tentunya kawasan industri baru ini akan mengundang tenaga kerja ya, tenaga kerja dari kota atau wilayah lainnya. Tentunya jika tenaga kerja tersebut telah memiliki keluarga atau sudah berkeluarga, tentunya tenaga kerja tersebut akan mengajak keluarganya untuk tinggal di wilayah industri tersebut. Tentunya istri kemudian anak-anak dari tenaga kerja ini pasti akan membutuhkan, mungkin istrinya akan membutuhkan sebuah pasar atau swalayan, kemudian anak-anaknya membutuhkan sebuah sekolah untuk bersekolah, kemudian membutuhkan rumah sakit atau hospital, kemudian membutuhkan tempat ibadah, dan juga membutuhkan tempat rekreasi, dan membutuhkan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya. Kita lihat tentunya bahwa jika kebutuhan ini hanya untuk satu orang pekerja saja, mungkin kita katakan bahwa itu tidak terlalu sulit untuk disediakan. Tetapi pertanyaannya, ketika ada 1.000 atau 100.000 orang pekerja, tenaga kerja yang mungkin semuanya memiliki keluarga, maka tentunya akan sangat beragam lagi kebutuhan-kebutuhan yang akan disediakan. Maka itu dapat dikatakan bahwa semua perencanaan tata ruang harus dilindasi dengan kebutuhan penduduk yang berada di kota atau wilayah tersebut. Nah, pengetahuan mengenai struktur dan fungsi ekonomi perkotaan merupakan hal yang sangat penting bagi analisis penggunaan lahan. Studi mengenai dasar ekonomi dan kegiatan kota merupakan pembentuk kota saat ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang. Kemudian data dan informasi kependudukan.
Jadi melalui data jumlah penduduk dapat ditunjukkan besaran ruang dan lingkungan serta besaran kebutuhan ruang yang harus disediakan bagi kegiatan yang akan dilakukan penduduk di dalam ruang. Jadi jumlah penduduk juga menjadi dasar untuk menghitung berapa pertambahan penduduk di masa yang akan datang. Nah, jadi jumlah penduduk dapat menjadi dasar untuk menghitung seberapa pertambahan penduduk di masa depan, kemudian berapa jumlah penduduk di masa depan, kemudian sekaligus dapat menjadi dasar perhitungan kebutuhan fasilitas dan ruang yang akan dibutuhkan. Komposisi penduduk yang dibutuhkan antara lain adalah kelompok umur, kemudian jumlah rumah tangga, dan tingkat pendapatan. Nah, setelah mengetahui jumlah penduduk pada saat ini, mengetahui tingkat pertambahan penduduk, dan melakukan proyeksi jumlah penduduk pada tahun rencana, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan penyebarannya dapat dihitung juga. Hal ini menjadi dasar untuk mengetahui berapa kebutuhan lahan untuk kawasan rekreasi, kemudian sekolah, dan berbagai kebutuhan lingkungan bagi berbagai kelompok umur, kemudian seperti balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Nah, jadi pada penyebaran penduduk merupakan petunjuk untuk mengalokasikan ruang dan fasilitas di perkotaan. Nah, jadi maka dari itu mungkin kita bisa melihat bahwa data dan informasi kependudukan itu diperlukan untuk pertama yaitu menghitung kebutuhan lahan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan ruang kegiatan penduduk di masa yang akan datang. Kemudian kedua, mengalokasikan lahan pada bagian wilayah kota sesuai dengan kebutuhan dan penyebaran penduduknya. Hal yang penting dilakukan adalah proyeksi penduduk yang bertujuan mengetahui, kemudian memperkirakan, serta mengidentifikasi komposisi dan distribusi penduduk yang ada sekarang dan pada masa yang akan datang. Jadi proyeksi penduduk juga menjadi dasar bagi semua keputusan yang akan dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan tata ruang. Jadi mungkin kalau kita berbicara mengenai proyeksi penduduk, mungkin teman-teman telah melalui beberapa pembelajaran khususnya terkait dengan proyeksi penduduk ini mungkin di mata kuliah statistika, kemudian diterapkan di mata kuliah studio perencanaan wilayah, studi proses, dan lain-lainnya. Mungkin sudah kita pelajari sebelumnya bahwa beberapa model-model yang mungkin ada model linear, kemudian model bunga berganda, dan sebagainya. Mungkin kita tidak akan bahas di mata kuliah ini. Nah, kemudian kita lanjut pada data informasi sistem kegiatan. Nah, dalam merencanakan tata ruang, perencana dihadapkan pada dua tugasnya, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengartikan sistem kegiatan dan pemilihan kualitas lokasi yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan data dan informasi mengenai perubahan yang terjadi di masyarakat untuk mengantisipasi pemilihan kegiatan yang berhubungan dengan ruang serta kualitas pemilihan ruang bagi perorangan ataupun rumah tangga dan perusahaan. Jadi dalam rencana tata ruang selalu memperhatikan penduduk, kegiatan, dan tempat kegiatannya. Untuk itu, perencana harus memahami sistem kegiatan penduduk agar dapat merencanakan pembagian ruang dan penataan guna lahan sekaligus mengatur penyebaran penduduk dalam sebuah ruang. Nah, kegiatan yang dilakukan penduduk setiap harinya sepanjang tahun sebaiknya diidentifikasi agar dapat mengetahui bagaimana merencanakan kebutuhan ruang penduduk dan apa yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan ruang untuk kegiatan. Jadi seperti ini. Kita contohkan pada kegiatan sebuah rumah tangga. Tentunya pada sebuah kegiatan rumah tangga kan terdiri atas mungkin ayah, ibu, kemudian anak, mungkin entah satu atau dua anak,
Nah, kegiatan rumah tangga itu meliputi pertama yaitu kegiatan bekerja, kemudian kegiatan berbelanja, kemudian kegiatan bersekolah, kemudian kegiatan kesehatan, ibadah, kemudian rekreasi. Nah, dari semua kegiatan tersebut, mungkin ini akan memicu adanya sebuah sistem pergerakan ya. Mungkin tujuan dari rumah ke tempat bekerja, kemudian dari rumah ke tempat bersekolah, kemudian dari rumah ke tempat berbelanja, kemudian dari rumah ke tempat kesehatan, dari rumah ke tempat rekreasi dan ibadah. Nah, jadi seorang dalam menjadi perencana, tentunya kita harus memahami sistem-sistem kegiatan tersebut agar dapat menyediakan ruang yang sesuai dengan berbagai sistem kegiatan yang akan terjadi dalam ruang tersebut. Seperti itu. Pembahasan 2. Jadi pembahasan 2 ini mengenai data informasi, penggunaan lahan, dan lingkungan. Oke, data atau informasi penggunaan lahan. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwa penggunaan lahan adalah hasil dari berbagai dominasi kegiatan penduduk dalam suatu kawasan. Misalnya pada penggunaan lahan industri, dominasi kegiatannya adalah fungsi industri. Itu juga dengan perumahan. Perumahan memiliki kegiatan dengan fungsi yang dominan perumahan. Kemudian fungsi perdagangan sama dan seterusnya. Pola penggunaan lahan terjadi karena adanya suatu fungsi kegiatan kota seperti perumahan, perdagangan, dan industri pada suatu bagian kota tertentu. Pada penggunaan lahan yang diperhatikan adalah pola, tipe, dan intensitas lahan yang dikembangkan untuk kebutuhan penduduk. Maksudnya, perlu dilihat bagaimana penggunaan lahan yang ada, apakah terjadi pengelompokan dalam kegiatan, sehingga kegiatan yang ada yang sama berada pada satu lokasi atau penyebaran pada bagian kota tertentu. Jadi terjadinya pengelompokan kegiatan pada suatu kawasan dalam penggunaan lahan seringkali bergantung pada beberapa hal. Yang pertama yaitu karakteristik ruangan, yang kedua yaitu karakteristik lokasi. Nah, jadi untuk karakteristik ruangan yang menjelaskan faktor-faktor yang relevan dalam pemilihan ruang, terutama tingkat preferensi penduduk terhadap suatu lokasi tertentu. Jadi karakteristik ruangan dapat dibagi ke dalam pertama yaitu karakteristik fisik yang menunjukkan keadaan sebenarnya di alam dan hanya dapat diubah dengan modifikasi terhadap alam. Misalnya seperti mencakup topografi, kemiringan lereng, kemudian penutupan tanah, kemudian gangguan terhadap lokasi atau banjir, kemudian ukuran, kepadatan, kemudian kondisi struktur dan lingkungan sekitar, kemudian umur bangunan dan serta kualitas dari lingkungan. Yang kedua yaitu karakteristik lokal yang ditunjukkan dengan keadaan pola ruang kota, struktur binaan manusia, dan nilai-nilai sosial. Jadi pada bagian ini mencakup tingkat sosial lokasi lahan, kemudian jarak yang dekat dengan jalur transportasi, kemudian aksesibilitas untuk bekerja, kemudian aksesibilitas untuk berbelanja, kemudian aksesibilitas untuk pemasaran dan pekerja, serta kedekatan dengan pembangunan yang sedang berjalan dan kedekatan dengan pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik institusi yang walaupun tidak terlihat mengikat status ataupun peraturan pada kawasan yang ada. Nah, jadi pada bagian ini mencakup semua peraturan pelayanan kemudian kebijakan untuk utilitas kota. Seperti izin mendirikan bangunan sesuai peruntukannya. Kemudian kita masuk pada data informasi lingkungan. Jadi pada saat ini rencana yang dibuat sudah harus memperhatikan faktor lingkungan karena kota
harus direncanakan untuk senantiasa berada pada lingkungan yang lestari. Nah, banyak kota di dunia yang awalnya tidak memperhatikan faktor lingkungan dan pada akhirnya akan menjadi kota yang merusak hidup, bukan hanya fisiknya, tetapi juga akan mengakibatkan penduduknya mengalami penurunan kualitas hidup. Di sini, pertimbangan faktor lingkungan bukan merupakan sesuatu hal yang baru untuk penggunaan lahan karena kedua hal ini harus saling melengkapi. Eh, Data dan informasi penggunaan lahan berbicara mengenai bagaimana ruang dimanfaatkan penduduk untuk kegiatannya, sedangkan data atau informasi lingkungan berbicara mengenai keadaan alamiah ruang dan dimanfaatkan penduduknya. Beberapa data atau informasi terukur yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pertama yaitu fisik, kemudian lingkungan. Yang pertama yaitu karakter tanah yang meliputi tipe tanah, kemudian karakter tanah, kemudian jenis tanah, kemudian potensi kesuburan tanah dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu geologi yang meliputi karakteristik batuan, kemudian keunikan batuan, kemudian gangguan alam dan sumber daya mineral. Yang ketiga yaitu topografi, di mana topografi ini meliputi elevasi, kemudian orientasi, serta fisiografis. Yang keempat yaitu vegetasi. Vegetasi yang dimaksud yaitu hutan dan tanaman. Yang kelima yaitu hidrologi. Hidrologi meliputi bentukan air, apakah itu air danau, sungai, kemudian lautan, pantai, pesisir, dan lainnya, serta semua badan air. Yang terakhir yaitu lanskap alami dan budaya yang memiliki nilai estetik, rekreasi, ilmiah, sejarah, dan budaya. Kemudian lanjut ke lingkungan. Lingkungan ini meliputi kualitas flora, fauna, dan air, kemudian ekologi yang meliputi habitat fauna, keanekaragaman hayati, flora dan fauna langka, kemudian dilindungi dan serta lainnya. Yang ketiga yaitu baku mutu lingkungan, di mana meliputi air dan udara, serta lahan. Yang keempat yaitu iklim. Iklim ini meliputi suhu, kemudian kelembaban, kemudian angin, dan lainnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu data atau informasi transportasi dan utilitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa transportasi adalah suatu tindakan atau kegiatan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi secara umum hal ini menunjukkan bahwa sistem transportasi melibatkan 4 komponen utama, yaitu faktor manusia, di mana manusia adalah sebagai pengguna jalan, kemudian pejalan kaki, pengemudi atau pengendara kendaraan, kemudian faktor kendaraan, di mana faktor kendaraan adalah fungsi kendaraan sebagai sarana angkutan. Kemudian faktor jalan, di mana kondisi jalan yang digunakan dalam berkendara yang akan mempengaruhi kemampuan pengemudi dan kendaraan dalam perjalanan. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan jalan yang meliputi lokasi, jalan, iklim, dan volume lalu lintas. Nah, jadi berdasarkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, ya, jalan dibedakan berdasarkan kelas jalan. Yang pertama yaitu jalan nasional, kemudian jalan provinsi, kemudian jalan kabupaten, kemudian jalan kota. Kemudian untuk hierarki jaringan jalan itu sendiri dibedakan atas dua, yaitu pertama sistem jaringan jalan primer, kemudian sistem jaringan jalan sekunder. Mungkin kita pernah pelajari di mata kuliah transportasi, mungkin manajemen transportasi dan studio transportasi. Kemudian
Untuk jalan berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi pertama jalan arteri primer, kemudian kolektor primer, dan lokal primer. Kemudian selanjutnya itu arteri sekunder, kemudian kolektor sekunder, dan lokal sekunder. Jadi semua pengertian-pengertiannya mungkin kita atau teman-teman bisa lihat pada aturan-aturan di LLAJ. Mungkin di sana memuat berbagai pengertian mengenai pengklasifikasian jalan berdasarkan fungsinya ini. Nah, kita masuk pada pembahasan data atau informasi utilitas. Jadi pada pembahasan data informasi utilitas ini yang dicakup yaitu yang pertama adalah jaringan drainase. Ya, kita ketahui bahwa jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Kemudian jaringan air bersih. Jadi jaringan air bersih yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah kebutuhan air bersih, jaringan air bersih, keran umum, dan hidran kebakaran. Kemudian untuk jaringan air limbah, jadi jaringan air limbah ini adalah septic tank, kemudian bidang resapan, dan jaringan pemipaan air limbah. Kemudian lanjut ke jaringan persampahan, yaitu seperti gerobak sampah, kemudian bak sampah, tempat pembuangan sementara atau TPS, dan tempat pembuang air yang biasa kita sebut dengan TPA. Kemudian jaringan listrik adalah penyediaan kebutuhan daya listrik dan penyediaan jaringan listrik. Dan terakhir yaitu untuk jaringan telepon meliputi kebutuhan sambungan telepon dan jaringan telepon. Jadi cukup sekian ya materi kita pada siang hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya akan mengupload kuis. Silahkan dipantau terus lenteranya. Saya akan mengupload kuis di lenteranya masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.